Halo semuanya, di sini aku share dari Syifa Fauzia dengan NIM akhir 064 kelas EMA mata kuliah analis industri dengan dosennya Pak Hafid akan membahas mengenai 3 industri di masa depan. Nah, halo semuanya, pernah gak sih kalian itu ngebayangin dunia kita tuh 5-10 tahun lagi tuh bakal jadi kayak apa? Kita bisa pesan makan lewat suara, pakai mobil listrik ke kampus atau ke kantor, dan simpan uang itu bukan cuma di bank, tapi juga di dompet digital berbasis blockchain. Nah, masa depan itu bukan cuma angan-angan atau mimpi, tapi kita bisa merasakan hal tersebut dari sekarang. Nah, di video ini aku bakal membahas 3 industri yang menarik untuk masa depan. Nah, yang pertama itu adalah renewable energy. Nah, coba kita bayangin deh, kalian lebih milih tinggal di kota yang penuh dengan polusi atau di kota yang semuanya itu pakai clean energy? Pastinya semua orang itu bakal milih tinggal di kota yang clean energy dong ya. Nah, disinilah renewable energy itu hadir dan berperan besar. Industri ini hadir karena dunia itu udah nggak bisa terus-terusan bergantung sama yang namanya energi fosil. Udara yang makin kotor, suhu bumi naik, dan juga efek yang udah nyata banget ya. Sekarang kayak polusi ada di mana-mana, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di sini di Indonesia sendiri kita tuh punya banyak banget sumber energi yang terbarukan kayak sinar matahari yang terus ada sepanjang waktu, kemudian potensi panas bumi terbesar nomor 2 di dunia, dan wilayah kepulauan tuh yang cocok banget buat tenaga angin dan juga air. Nah, di sini ada tantangannya juga nih teman-teman. Nah, menurut analis dari Porter 54 sendiri, masuk ke industri ini tuh nggak gampang. Kenapa? Karena teknologi dan modal awalnya tuh yang gede banget guys. Tapi startup kayak Surya ngebuktiin kalau bisnis ini bisa masuk lewat skema kerjasama tanpa pembayaran di awal. Cerdas banget kan ya. Nah, sekarang juga banyak banget pemain besar nih kayak PLN EPI dan juga Pertamina NRE yang udah mulai fokus bangun PLTS dan pembangkit hijau lainnya. Tapi kita bisa juga coba lihat dari sisi konsumen. Nah, sekarang siapa sih nggak pengen hemat biaya listrik dan tetap peduli sama lingkungan? Tapi ya kalau harganya masih mahal, kadang industri itu lebih milih balik ke energi biasa atau energi fosil. Nah, disinilah pentingnya strategi harga dan juga edukasi pasar. Nah, dalam hal strategi kompetitif, banyak perusahaan itu yang membedakan diri lewat adanya inovasi. Misalkan ada yang fokus ke monitoring digital energy. Ada juga startup besar yang pakai fokus strategi. Ini khususnya menyasar ke pabrik ataupun gedung-gedung komersial. Nah, kita juga bisa lihat dari sisi buyer strateginya, pelanggan sekarang itu jauh lebih selektif dan pintar-pintar semua. Mereka biasanya nanya, sistem ini tuh bisa nggak sih jalan 10 tahun ke depan? Kalau rusak, siapa yang bakal bertanggung jawab? Nah, jadi di sini penting bagi perusahaan yang mau masuk ke industri ini tuh nggak cuman pinter jualan, tapi juga gimana jadi partner jangka panjang untuk konsumennya. Oke, next ke industri yang kedua. Di sini adalah artificial intelligence atau dikenal dengan AI. Nah, sekarang aku mau sedikit bahas nih. Kalian sadar nggak sih setiap kali kita buka TikTok, Shopee, dan lain sebagainya itu siapa sih yang kerja di layar belakangnya? Yaitu adalah AI. Nah, bahkan saat kalian nanya ke ChatGPT atau DeepSeek, itu juga bagian dari industri AI. Nah, kebayangkan gimana sih powerful-nya AI sekarang? Nah, industri ini tuh bisa tumbuh cepet banget. Dari sisi Porter 5 nih, masuk ke AI itu makin mudah karena banyaknya tool yang open source. Tapi untuk bikin AI yang scalable dan juga bermanfaat besar, tentu kita butuh data-data yang lengkap, kemudian komputasi dan juga SDM yang paham akan adanya etika terkait AI itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri kita punya pemain besar nih kayak kata.ai yang bikin chatbot pakai bahasa Indonesia, dan juga ada dari Noteflux yang mereka itu kembangin AI pengenalan wajah untuk smart city. Mereka semua itu sedang adu strategi. Ada yang pakai differentiation lewat fitur lokal, ada juga yang fokus ke segmen tertentu, misalkan AI buat kesehatan mental kayak relief gitu. Nah, tapi kalian pernah mikir gak sih kenapa sih beberapa startup AI itu bisa gagal? Jawabannya itu karena terkadang solusinya itu canggih tapi nggak nyambung nih sama kebutuhan pasar. Mereka nggak tahu
apa sih yang dibutuhin sama pasar mereka. So jadi itu penting banget buat ngerti buyer behavior market mereka tuh gimana. Mereka mau solusi AI yang real, bukan hanya buzzword. Nah kuncinya apa? Kuncinya itu bangun kepercayaan lewat adanya demo dan juga hasil nyata. Dan jangan lupa juga AI ini bisa jadi peluang, tapi bisa jadi juga ancaman. Jadi semua itu tergantung gimana kita manfaatin AI itu dengan sebaik mungkin. Oke, next masuk ke industri yang ketiga. Di sini ada cryptocurrency. Nah, topik ini cenderung bikin kepala pusing, tapi dompetnya seneng ya teman-teman. Oke, jujur aja siapa sih di sini yang nggak kenal sama cryptocurrency? Bahkan mungkin ada yang beli crypto waktu lagi hype tapi panik waktu marketnya drop. Oke, di sini crypto itu sebenarnya bukan cuma cuan, tapi di balik crypto itu ada teknologi yang namanya blockchain yang super canggih. Nah, di sini adalah sistem yang transparan, cepat, dan juga nggak butuh perantara. Tapi industri ini juga bisa dikatakan liar banget, karena menurut Porter 54 sendiri, kalau aku analisis itu, di sini itu ancaman pendatang baru itu sangat tinggi, karena siapapun bisa bikin token ya. Kemudian buyer itu punya power yang gede banget, jadi mereka itu bisa pindah platform kapanpun dan dimanapun mereka mau. Kemudian untuk persaingan sendiri itu gila-gilaan banget, kayak lokal lawan global, terus ada juga toko kripto, Indodex, Pintu, bahkan Binance pun ikut main. Nah, platform ini tuh bersaing lewat strategi harga rendah atau cost leadership, dan juga fitur unik atau differentiation. Ada juga yang fokus ke pemula atau bikin platform yang syariah. Jadi semua itu berebut perhatian Gen Z dan juga milenial yang melek digital. Tapi satu hal penting di sini yang harus diperhatikan adalah regulasinya. Indonesia sekarang udah punya bursa kripto dan juga OJK yang mulai pegang kendali. Jadi bisa kita artikan bahwa industri ini itu makin aman, makin kuat untuk para investor untuk berkecimpung, tapi juga makin kompetitif untuk perusahaan atau pelaku-pelaku bisnis yang akan bergabung. Nah, selanjutnya terkait buyer itu seperti aku katakan tadi, mereka itu semakin cerdas, semakin pintar. Jadi mereka itu nggak cuma nyari gimana secara dapat cuan yang cepat, tapi mereka juga cari keamanan atau privacy yang bagus, kemudian transparansi data-datanya, dan edukasi yang jelas. Dan platform yang bisa kasih semua itu punya peluang yang gede banget untuk menjadi pemimpin di industri ini. Oke, mungkin 3 industri ini, renewable energy, AI, dan cryptocurrency, itu bukan cuman tentang teknologi. Mereka itu adalah penentu masa depan sekaligus penguji strategi bisnis kita. Nah, di balik semuanya, ada pertanyaan penting buat kita semua. Siap nggak sih sebenarnya kita untuk ikut terlibat di dalam industri itu? Siap nggak sih kita beradaptasi, berinovasi, dan juga memimpin dalam industri tersebut? Karena pada akhirnya, bukan soal teknologi yang mana yang bakal menang, tapi siapa yang bakal siap menghadapi perubahan tersebut. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.